putus, intinya adalah seberapa inginkah teman-teman untuk sukses, ya? Apa yang rela teman-teman berikan untuk mendapatkan yang Anda inginkan setelah selesai corona ini? Pengorbanan dan juga alasan apa yang kamu bersedia berikan di dalam kondisi corona sekarang? Apakah teman-teman bersedia menjadikan penghinaan, rasa malu, penolakan sebagai bagian dari harga yang harus kita bayar untuk sebuah kesuksesan yang luar biasa yang sedang menanti kita di depan? Tidak ada yang bilang bahwa kamu akan gagal di depan. Tetapi kalau kamu berhenti, maka kamu sudah gagal. Yang ada adalah kita mau belajar. Dari momen corona ini, kita mau maju ke depan, tapi untuk bisa maju, sampai di sini suara saya jelas? Jelas, jelas. Suara saya Oke, jelas, kita Pak Tommy? harus, ya, jelas. Oke. Kita harus upgrade skill kita. Minimal ada 5 hal yang saya hari ini bisa remind buat teman-teman bahwa pola bisnis kita telah berubah. Buat orang-orang insurance, MLM, atau apapun, cara bisnis kemungkinan go live seperti ini akan menjadi satu tren yang baru. Ferdi belum pernah lakukan sebelumnya ini. Tetapi ini menjadi momentum Ferdi memulai duluan. Kelihatannya ini nggak mudah. Canggung, bingung, ada kegagalan, ada wifi putus, dan sebagainya. Tapi ini bukan faktor penghalang. Yang menjadi gagal adalah ketika Ferdi tidak coba. Ferdi tidak mau berusaha. Dan Ferdi quit, berhenti. Ketika Ferdi masih mau coba, masih ada kemungkinan. Bahkan, dia bisa terhubung dengan orang di Jakarta dan bisa sharing hari ini. Ini merupakan satu testimoni. Dan ini nanti akan mempermudah Ferdi untuk memberikan presentasi, menjadikan Ferdi yang biasanya mentrain orang menjadi kemudahan baru, closing client juga kemungkinan seperti ini. Teman-teman harus menguasai paling tidak 5 skill yang Anda harus miliki setelah selesai corona ini. Satu adalah digital marketing. Dua adalah bagaimana bisa punya satu public speaking yang powerful saat go online, live seperti ini. Anda mesti punya kemampuan bicara yang baik, sehingga presentasi produk Anda bisa memberikan impact, interest daripada klien untuk membeli. Bisa saja loh, kalau dulu kan harus mengumpulkan sejumlah besar orang untuk bisa apa? Untuk bisa kayak produk launching, mungkin di bidang jasa insuran juga gitu, mengundang gala dinner dan sebagainya. Tapi untuk klien-klien VIP, kemungkinan besar habis ini orang akan terbiasa menggunakan live seperti ini. Jadi, digital marketing, public speaking, kemudian mungkin bagaimana kita itu sudah bisa punya satu badan yang jauh lebih bentuknya bagus, ini untuk performan kita di depan umum. Jadi bahasanya kan, kalau misalnya kita mengalami kegagalan itu, kita harus berani untuk stand up, kemudian show up, dress up, and never give up. Nah, kita harus punya satu body, satu ibaratnya badan penampilan fisik yang bagus, supaya apa? Ketika kita mau presentasi di depan orang, klien, itu akan jauh lebih baik dengan kondisi postur tubuh yang bagus. Nah, ini juga meyakinkan klien customer kita kan. Khususnya buat teman-teman yang di bidang jasa, mungkin jadi trainer, olahraga, dan sebagainya. Nah, ini saya lihat juga sudah banyak yang mulai shifting, mereka olahraganya adalah tidak ke gym lagi, tapi mereka bisa olahraga secara massal bersama-sama, ada trainer yang ngajar. Nah, ini menjadi bidang-bidang baru nih. Bidang-bidang baru. Betul. Bahkan banyak sekali penyanyi saya lihat juga sudah mulai shifting. Jadi mereka nyanyi di live, kemudian mereka bisa mengumpulkan dana, dan itu jauh lebih impact-nya besar. Mereka menciptakan lagu, kemudian intinya adalah pola bisnis semua akan mulai mengalami perubahan. Sudahkah kita persiapkan diri untuk menghadapi sebuah perubahan yang baru dalam pola bisnis kita? Apakah kita benar-benar berkomitmen untuk sukses, atau cuma menyukai ide-ide ini aja? Kebanyakan orang itu loh masalahnya. Saat ini semua cuma sebatas ingin. Pokoknya saya membicarakan, memikirkan, ngeluh, bahkan komplain tentang corona. Kemarin Ko Tommy ada sharing di tempatnya Pak James adalah complaining today about yesterday won't make tomorrow any better. Jadi tiap hari mengisi dengan menyesali kejadian kemarin tidak akan membuat hidup kita esok hari lebih baik lagi. Ya,
betul, betul. Iya, kesuksesan di masa mendatang adalah ditentukan apa yang kita lakukan hari ini, bukan membahas segala sesuatu yang telah terjadi di kemarin. Corona merupakan proses pembelajaran. Corona adalah kesempatan kita untuk bisa belajar dengan coach-coach. Saya kebetulan bukan coach, tetapi thank you Bro Ferdi memberikan saya satu apresiasi, saya dipanggil coach. Ya, saya thank you. Ada juga beberapa motivator manggil saya motivatorsnya motivator. Ternyata memang sebagai seorang bisnismen, shifting ini telah membuat semua hal berubah. Ya, saya menekuni bisnis salah satu ponsel dari tadinya cuma jualan handphone dengan model gabus dan ditempel seperti itu, sampai saya pegang salah satu brand ternama nomor 1 di Indonesia sekarang ini. Dan saya pikir itulah satu pengalaman yang berharga. 20 tahun kurang lebih saya diproses Tuhan. Lalu mungkin kalau teman-teman tahu di YouTube saya kemarin, 5 tahun sebelum ini, saya mengalami satu kejadian yang cukup drastis, parah, memporak-porandakan saya. At that moment, saya merasa sedih karena itu hanya terjadi pada diri saya. Saya menyerah, saya sampai darah sudah keluar dari hidung, bukan karena ditonjok, tetapi karena saya stres. At that moment, I so desperate, sampai saya terpaksa membawa rumah saya untuk saya jualkan, bukan saja mobil mewah saya, mobil sport saya, tapi sampai rumah saya pun saya harus jual untuk melunasi sejumlah hutang yang diakibatkan oleh efek saya salah mempercayai partner bisnis. Tapi saya jaga integritas saya jaga nama baik saya. Walaupun saya sampai kehilangan rumah saya, tapi nama baik saya jaga, Ferdi. Ini paling penting, modal kita untuk rebound sukses itu adalah jaga nama baik. Dalam kondisi seperti ini, kita ada beberapa pilihan. Rasa lapar akan membuat kita belajar. Rasa lapar bukan membuat kita ingin mencuri, apalagi menyakiti sesama kita. Apalagi dengan segala pahitan kita menghina teman-teman kita yang lagi menggunakan media sosialnya untuk jualan. Saat ini, gengsi tidak membuat kita bisa makan nasi. Tapi dengan kita berani mau belajar, nah kita akan meraih kembali kesuksesan kembali. Satu-satunya jalan begitu. Itulah survivor mindset. Sangat-sangat sederhana bahwa kondisi sekarang, temukan cinta kamu, beranikan dirimu untuk melangkah. Memang ada air mata dan kecewa, tapi jangan pernah berhenti berdoa dan berusaha. Karena ini corona. Hanya inilah kesempatan kita untuk bersama-sama mencapai satu kesuksesan yang berarti sebagai insan Tuhan yang saling peduli dan berbagi. Membicarakan, memikirkan, mengeluhkan tidak akan menyelesaikan masalah. Karena itu bagi mereka yang tidak menginginkan perubahan. Kebanyakan orang menginginkan memiliki hubungan yang baik, tetapi mereka tidak komitmen untuk bisa memberikan yang terbaik dari diri mereka kepada orang lain. Banyak juga orang yang ingin punya badan yang bagus, tapi mereka tidak komitmen untuk olahraga setiap hari. Banyak juga yang ingin bisa performance bagus, jualannya bagus, meraih klien-klien sukses, tapi public speaking mereka, cara bicara mereka tidak mencerminkan kemampuan mereka. Bicara public speaking, teman-teman bisa belajar sama Ferdi, ya, saya tahu banyak bahwa dia menguasai bidang ini. Nah, ada baiknya teman-teman bisa meluangkan waktu, mengikuti dia, dan mungkin bisa DM, konsultasi. Nah, ini merupakan peluang, karena di momen seperti ini, Bro Ferdi mungkin punya banyak waktu untuk bisa bantu kalian, sedangkan saat Corona berakhir, bisa jadi Bro Ferdi sudah sibuk dengan Instagram Live-nya yang satu hari mungkin berapa kali, saya nggak tahu, karena dia udah mendapatkan satu celah rezeki baru. Oh iya, saya bisa ngajar orang dengan cara go live. Ya. Waktu Kotomi memulai Instagram Live ini, rasanya nggak ada yang yakin, bahkan saya sendiri nggak pernah menjalankan. Tapi ketika saya mulai mencoba, ternyata interaksi itu luar biasa. Banyak sekali coach-coach maupun para motivator dan trainer yang bersedia bersama-sama Kotomi kita berbagi. Bahkan kemarin malam sampai jam berapa ya saya? Saya pernah satu hari live sampai 5 kali itu juga pernah. Mengisi di Zoom, mengisi di mana. Iya, memang kalau mau disedih ya saya sedih. Tapi saya
dalam kondisi dalam kondisi lemahnya saya, bukan berarti saya tidak punya kemampuan untuk berbagi. Karena dengan berbagi, inilah yang akan menguatkan saya kembali. Saya tahu, saya peduli. Banyak teman-teman yang kondisinya lebih lemah. Dan kalau saya kuatkan mereka, Tuhan akan kuatkan saya. Karena sepertinya Tuhan bicara sama saya. Jangan pernah berhenti berusaha. Kamu menjadi satu role model untuk menguatkan sesama. Tetap maju, Tommy. Tetap semangat, tetap berusaha. Karena yakin ada sebuah jalan yang disiapkan Tuhan untuk membantu. Dan amin, Bro Fedi, hari ini juga bertepatan dengan kamu mengundang saya ini, saya nanti akan meluncurkan, mungkin teman-teman bisa lihat di Instagram live saya, ini momen spesial ya. Jadi Bro Fedi ini orangnya baik ya, jadi dia selalu akan memberikan satu energi yang baik juga buat teman-teman. Sebentar lagi, kalau nanti sudah jadi, akan launching sebuah produk yang bisa dijual oleh teman-teman di seluruh Indonesia. Brandnya sudah terkenal, ya kan, brandnya nasional, teman-teman tidak perlu modal besar, nggak usah nyetok, tinggal yang berarti pergunakan skills untuk jualan, dan profitnya bisa teman-teman dapatkan, dan ayo, ini momennya survival mindset. Yang penting kita lakukan kerja yang halal, kita jual, kita bantu teman-teman kita, dan yakin ada satu jalan dalam segala proses ini mempertemukan kita kembali dengan cerita yang indah, Bro Fedi. Saya yakin teman-teman 46 orang ini akan menjadi orang-orang sukses. Dan mereka akan punya satu kisah yang indah saat nanti corona ini berakhir. Kita semua akan punya momen istimewa. Kita akan thank you sama-sama sama Bro Fedi yang pernah di momen corona memberanikan diri mengadakan go live dan kita tercerahkan mindset. Dan di situ kita mau, yes, enough. Air mata ini cukup, kesedihan ini cukup, saya akan bangkit. Kalau Kotomi dengan kertas brosur sisaan pameran, dengan gabusnya, dia bisa menjadi seorang pengusaha yang keliling dunia dan juga menjual handphone yang brandnya nomor 1. Tuhan ubahkan dia, maka saya juga bisa. Selesai corona, saya sudah siap menyambut kesuksesan saya. Yang perlu saya lakukan adalah sekarang saya perbaiki skill saya. Badan saya harus lebih bagus, saya harus tampil lebih ceria, saya harus positif mindset, saya harus bantu teman-teman saya yang lagi rintis usaha, saya harus tahu temukan apa yang terjadi di market sekarang, apa kebutuhan orang, dan saya akan belajar skill saya, public speaking saya bagusin, performance saya bagusin, saya akan lebih banyak untuk menggunakan media sosial saya menyebarkan energi positif, pembelajaran positif, berbagi kebaikan. Nah, saya yakin orang-orang seperti ini, Ferdi, nantinya Tuhan akan berikan dia berkali-kali lipat kesuksesan dan menggantikan apa yang mungkin hilang kemarin. Menyesali tidak akan mengubah keadaan, tetapi memperbaiki dan juga mau mengupgrade, ini yang akan membuat kita siap menghadapi masa depan. Coba ya, tebak, kita itu kalau misalnya ke gym, apa betul-betul kita ke gym? Belum tentu. Karena apa? Kita cuma ingin doang. Tapi tidak ada rasa lapar yang membuat kita mau melakukan hal seperti itu. Maka teman-teman harus menjadi orang yang tidak bisa dihentikan siapapun. Miliki kekuatan yang tak terhentikan. Dan rasa lapar, rasa sedih, rasa kehilangan jabatan, rasa sakit dipecat, rasa kehilangan harga diri, dihina, membuat itu memunculkan sebuah hunger, rasa lapar yang membuat kamu tidak dapat dihentikan oleh siapapun. Kamu mengeluarkan air mata di malam hari, kamu sedih jabatanmu hilang. Kehilangan segala sesuatu, kreditan mobil ditarik, rumah ditarik, kamu kembali lagi ke titik nol. Tapi rasa lapar ini yang akan membuat kamu terus bisa berjalan dan kamu berani membela keluargamu. Jadilah pahlawan bagi keluargamu. Bahagiakanlah keluargamu, maka bahagialah hidupmu. Ketika semua keadaan terasa begitu sulit, rasa lapar yang akan membuang ketakutan dan kegagalan. Ibaratnya diputuskan urat malunya. Dan menurut Kotomi, sebenarnya itulah Ferdi. Ketika kamu sangat menginginkan sesuatu, kamu akan menemukan cara bagaimana mendapatkannya. Tapi disinilah pertanyaannya. Seberapa lapar, teman-teman? Seberapa lapar dirimu akan arti kesuksesan? Thank you buat teman-teman semua yang sudah menyimak.
saya memulai dengan sangat-sangat basic, bahwa semua orang lapar itu butuh makan. Tapi saat ini, dengan kondisi corona, seberapa lapar kamu untuk kembali ke kesuksesan? Apakah arti kesuksesan buat kamu? Sudahkah kita setiap hari mengisi dengan komitmen untuk memperjuangkan kembali dengan lebih baik? Ataukah memang kita hanya meratapi? Ingat ya, meratapi di masa lalu, menangisi, komplain setiap hari, apalagi sampai menyakiti, tidak akan membuat hari esok lebih baik lagi. Keputusannya dimulai dari hari ini. Kesuksesan kita siap dan menanti. Bagi kita setiap orang yang mau perbaiki diri, mau upgrade diri, dan benar-benar sungguh mengejar dengan rasa lapar yang mengalahkan ketakutan, kekecewaan, dan sakit hati. Terima kasih, Fedi. Oke, ini apakah boleh masuk sesi tanya jawab kok? Silakan, saya pikir sudah cukup ya saya sharingnya. Jadi saya benar-benar kasih fundamental dasar aja, bahwa keinginan kita itulah sebenarnya yang memacu kita itu bisa mau bergerak. Keinginan kamu untuk mau berbagi kepada teman-teman, ini yang memacu kamu memberanikan dirimu, kontak Kotomi, kontak para coach. Nah ini menurut saya kamu tuh pribadi yang luar biasa, Fedi. Kamu pasti siap untuk menyambut kesuksesan kamu yang baru. Memang mungkin sedih, kecewa, sekian waktu kayaknya nggak ada yang booking untuk training. Saya yakin, amin ya, selama ini Bro Fedi banyak. Tapi bisa saja corona kemarin tidak bisa dipungkiri, pasti agak lebih sepi, lebih down. Karena orang nggak berani kumpul. Jadi ini logika banget. Tapi dengan Bro Fedi berproses seperti ini, berbagi kebaikan buat teman-teman, somehow jadi Bro Fedi merasa nggak dari tadi udah terbiasa? Sudah terbiasa ya, untuk bicara di depan IG Live ini, sudah tahu kemungkinan, oh ada kemungkinan koneksi putus, bisa saja yang pembicara tidak kelihatan wajah dan suara, jadi segala sesuatunya bisa kita rapikan, kita cari bagaimana cara mengatasinya. Nah ini kita udah, how to-nya udah dapat. Sedangkan orang yang nggak coba, nanti mungkin setelah 6 bulan lagi dia baru mau sadar, ternyata IG Live itu bisa jualan. Menurut saya dia baru mulai menghadapi kan, oh iya ternyata IG Live itu susah, bicara depan kamera susah, ternyata ada koneksi putus. Dan membuat saya itu, dia sudah ketinggalan 6 bulan. Sedangkan Bro Fedi selesai dari corona ini, Bro Fedi sudah, bukannya selesai corona loh, bahkan selama corona berlangsung ini pun, Bro Fedi sudah menggunakan sebuah tools yang baru. Logika ya, saya kasih nih ya, satu peluang. Buat teman-teman yang siang ini, wow, bertambah ya, 52 orang udah mendengarkan. Go live seperti ini akan membuat presentasi Anda sangat-sangat lebih jauh meyakinkan dibanding Zoom. Karena apa? Kita membiasakan diri mencari peluang baru, kita VIP customer kita siapa. Lalu audiens merupakan VIP umum. Jadi kita udah ready dengan yang namanya basic market, warm market, and hot market. Basic market itu kan ibaratnya orang yang rata-rata. Dia nggak peduli dengan keadaan yang ada. Tapi kita go live. Kemudian kita sudah punya hot market, yaitu data followers kita. Mereka akan dinotis untuk memperhatikan presentasi kita. Hot market kita, mungkin kita langsung mau closing satu klien yang kita sudah pendekatan terlebih dahulu, kemudian kita ceritakan, Pak, siang ini saya akan presentasikan produk sebuah jasa keuangan, insurance, yang akan memberikan benefit seperti berikut, ya kan? Nah, ketika sudah ada satu VIP customer kita presentasikan secara face-to-face begini, disambung dengan ada audiens yang followersnya kita ikut tahu, tambah lagi basic market yang ingin, tanda kutip, kepo positif, ikutan join. Kalau presentasi kita begitu menarik, dengan ice breaking yang lucu, yang menyenangkan, tiba-tiba, Bro Fedi sadar gak? Kliennya kamu yang punya 10.000 audiens, kamu juga punya 5.000 audiens, presentasi di depan 15.000 audiens. Kemungkinan closing seberapa besar, Fedi? Itu akan besar sekali loh. Berapa effort yang harus kamu lakukan untuk mengumpulkan 15.000 orang dalam satu hotel untuk kamu presentasi? Bukankah ini menjadi satu peluang yang luar biasa, Fedi? Betul. Keren ya, banget, keren saya banget. liatin Bro Fedi sampai ibaratnya, wow, ya tiba-tiba udah mulai deh, kepalanya udah mulai loading nih. Malam langsung cek koko, langsung gerak, langsung siapin poster, langsung eksekusi. Yes, Dan kalau Tommy responnya
Saya salut sama Kak Tommy. Halo kok? Tapi Bro Fedi tahu nggak, di momen seperti itu sebenarnya saya baru saja menitikan air mata itu. Saya kesian, ada satu teman saya itu saking laparnya, dia sebagai seorang guru, dia diberhentikan 2 bulan dari kerjaannya dia, dan dia tidak well prepare dengan tabungannya dia, dan dia tidak tahu harus bagaimana sampai keluarganya tidak bisa makan sudah malam itu. Disitulah pacuan hati saya terpanggil, Prof. Edi. Yes, terima kasih Tuhan. Kalau dulu saya saya marah sekali sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, kenapa saya ini beramal, bersosial, bantu anak panti asuhan, saya dagang juga, saya dagang baik, saya tidak curi, saya tidak bikin malu, tapi kenapa Tuhan mengizinkan saya dikhianati teman saya? Bukan. Ternyata Tuhan maha baik. Tuhan tahu corona akan terjadi. Jadi saya dipersiapkan dulu. Saya yang punya jiwa besar, legowo, punya pikiran yang besar, Tuhan pakai saya, dan saya tahu punya satu cara untuk survivalnya, maka Tuhan pakai saya untuk menyampaikan pesan cintanya buat teman-teman kita semua. Anda 52 orang yang siang ini mendengarkan, bahkan masih nambah lagi 54, saya mendoakan Anda semuanya selamat dari momen corona ini, beserta keluarga semua besar tercinta, dan yakinlah, bersama Bro Fedi kita akan ketemu. Yakin everything will gonna be fine. Tuhan tidak tinggalkan kita. Tuhan peduli sama kita. Yang perlu kita lakukan adalah kita tetap berdoa dan berusaha. Kita harus berani minta sama Tuhan. Kita harus berani mencoba. Kita harus tidak berhenti-hentinya berdoa dan berusaha. Dan bukan kita berhenti dan menyerah. I think itu, Bro Fedi. Iya, luar biasa sekali loh. Dan Kak Tommy, yang keren Kak Tommy ya. Dan jujur saya sangat kagum sekali dengan komunitas Billionaire Mindset ini. Saya sangat kagum sekali. Setelah dari channel ini, saya kemudian ajak pembicara, ajak para coach untuk bergabung, untuk mau sharing. Dan salah satunya nanti yang akan sharing di hari Kamis, itu adalah dari Presiden Billionaire Mindset Medan, Coach Elvi Angelina. Jadi beliau juga salam ya. Ya undang, beliau langsung oke, kapan Ferdi? Jadi orangnya benar-benar, jujur saya juga belum kenal sama Coach Elvi Angelina, nggak kenal sama sekali juga, dan saya tahu, saya lihat beliau juga merupakan ketua yang di Medan, benar Pak Tommy ya? Iya, jadi gini, saya mau berkesempatan ini, saya mau menyampaikan kabar baik buat kamu, Ferdi. Kamu sudah melakukan kebaikan buat 50 orang. Maka Tuhan membalas kamu dengan kebaikan yang lebih berlimpah. Ya, setiap ketua pasti memiliki audien juga wakil ketua. Mereka karakter yang berbeda-beda, skill mereka beda-beda. Sebagai ketua umum, tentu saya menaungi para ketua dan wakil ketua ini untuk bisa berbagi kebaikan. Nah, akan ada akses kesempatan besar buat kamu untuk bisa, setelah Coach Elvi Angelina, kamu bisa menghadirkan ketua dari Surabaya, ketua dari Malang, itu semua nanti saya akan sampaikan satu berita baik kepada mereka di dalam grup kami, bahwa kalau ada Bro Fedi mengundang, setidaknya berikan waktu untuk bisa mengisi di tempatnya Bro Fedi. Jadi kesempatan Bro Fedi menjadi begitu luar biasa bagi seluruh Indonesia. Kenapa? Inilah brother, kamu telah melakukan satu kebaikan di masa lalu. Dan Tuhan sayang sama kamu. Tuhan tahu air mata kamu, Tuhan tahu apa yang kamu perjuangkan. Jadi Tuhan buka channel ini buat kamu. Manfaatkan baik-baik untuk ke depan, dan saya yakin kebaikan kamu ini tidak akan sia-sia. 50 orang yang hadir di tempat ini, mereka juga akan menjadi pribadi yang jauh lebih sukses. Kenapa? Karena Bro Fedi telah melakukan satu terobosan. Anda ingin berbagi kebaikan. Di momen kamu menghadapi situasi sulit sebagai seorang trainer, mungkin Anda mengalami kekosongan jadwal, mau berusaha tapi tidak ada yang mau bayar, bahkan cenderung kadang-kadang sudah tawarkan pun yang ada dapatkan hinaan. Jangan berhenti berusaha. Di sini hadir Bro Hendra Poa, itu salah satu ketua di Tangerang, itu juga di Jakarta, dia luar biasa orangnya. Dia bersama saya juga face many trouble in our life. Tapi kita sebagai brothers, kita saling menguatkan. Saya mendoakan Hendra, Hendra mendoakan saya, and somehow we survive.
Sekarang kita juga masih, walaupun kita survive, billionaire mindset bukan tentang kita itu billionaire artinya kita cuma jutawan. Nah, ini juga ada hadir wakil ketua daripada Jakarta Barat, billionaire mindset, Yosa Setiadi. Ini juga orang yang luar biasa. Ini jam yang sebenarnya traffic time-nya cukup tinggi. Tapi lihat, teman-teman yang begitu positif menyertai Ferdi. Anda tidak sendirian, Ferdi. Thank you. Anda bersama-sama kami mendukung kamu. Ya, kita tahu sebagai trainer itu tidak mudah. Kondisi sekarang nggak ada bedanya dengan guru. Punya integritas yang baik tidak mudah loh. Untuk ngemis sana-sini, minta pinjam uang dan yang sebagainya, itu nggak mudah. Dan kita tahu karakter mindset kamu bukan seperti itu. Tapi somehow ketika kamu berproses, kamu mau berusaha, di momen gini loh, Ferdi. Sebenarnya kalau orang yang kaya raya, dia berbagi, itu biasa saja, Ferdi. Tapi dengan kondisi sendiri yang sudah sulitnya luar biasa, masih menyempatkan waktu untuk mau bagikan kemampuan yang ada, ilmu yang ada, untuk diberikan manfaatannya bagi sesama, itu pribadi yang luar biasa. 2 thumbs up for you, Ferdi. 2 thumbs up for you. Iya. Kami yang justru terima kasih, kamu telah mengizinkan kami untuk melakukan kebajikan. Kami yang terima kasih, Ferdi. Semangat ya. Karena kamu pasti akan berjumpa dengan kami semua, kamu keluarga besar kami, kemungkinan besar bahkan saya akan segera runding dengan ketua dan wakil untuk bagaimana di Palembang, mungkin nggak ketua BM di sana adalah kamu. Itu saya akan prioritaskan menjadi satu kesempatan kamu punya networking yang lebih besar lagi. Saya rasa di sini ada beberapa ketua dan wakil yang sudah menyimak, tentu kita punya satu hati terpanggil untuk mendukung Ferdi. Dan ini biarlah menjadi doa kebaikan kamu karena kamu telah melakukan satu hal, breakthrough untuk 56 orang tercerahkan dengan bagaimana menggunakan IG Live untuk melakukan bisnis closing ke depan lebih bagus lagi pasca selesai corona nanti. Thank you. Sedikit saya izin tambahin Kotomi ya. Boleh. Jadi teman-teman mungkin yang mulai bingung, mulai melihat IG Live, mungkin awalnya terlihat aneh, apa ini ya, ngobrol berdua, mungkin Anda masuk channel, dengar sebentar, langsung hilang masuk, mungkin ada yang belum terbiasa atau apa, tapi percayalah ini akan menjadi sesuatu yang unik ke depan. Sesuatu yang tidak normal, kalau dalam waktu yang lama, itu akan menjadi normal. Dan ini nantinya, itu saya yakin ini akan menjadi suatu kegiatan yang akan unik dengan sendirinya. Dan satu pesan yang sangat penting adalah, kalau kita jualan sekarang aja, itu ditolak, ya kita ada barang, kita jualan, ditolak, down, itu biasa masih teman-teman. Coba bayangin, kita ngundang orang untuk berbagi, misalnya di IG Live, tiba-tiba Anda ditolak. Gimana coba perasaannya? Dan saya pribadi pun, saya jujur, saya ada undang ya, tiba-tiba ada juga yang ditolak. Pilihannya tinggal 2. Saya langsung kecil hati, saya langsung, tidak usah lanjut lagi lah IG Live. Tidak ada yang support saya. Atau saya berpikir, oke, saya belum bisa duet dengan IG Live ini. Tapi saya yakin saya akan mencari yang mau, dan suatu saat saya akan buktikan bahwa orang tersebut nanti bisa hadir untuk IG Live bareng. Dan saya tetap optimis. Dan sampai hari ini tiba-tiba Kotomi bisa kenalin untuk Presiden Billionaire Mindset dari cabang manapun datang. Saya sangat thank you lagi kok, Tommy, sekali lagi thank you banget loh kok. Ya, sama-sama. Thank you untuk mereka yang berbagi lah tadi. Ada Hendra Poa, ada Yosa, banyak lagi lah saya perhatiin banyak sekali teman-teman yang sebenarnya di momen ini banyak juga yang sedang live. Tapi mereka menyempatkan waktu sejenak untuk melihat Bro Ferdi. Bagi saya ini merupakan momen yang spesial lah Bro Ferdi. Kita nggak tahu Tuhan menyiapkan apa yang terbaik buat kita di masa mendatang. Tapi tugas kita untuk tetap berdoa, berusaha, dan menantikan jawaban. Ya. Oke, ini apa boleh kita masuk sesi tanya jawab kok? Kebetulan masih ada 30 menit. Silakan. Ya? Boleh. Silakan ya buat teman-teman yang mau bertanya-tanya. Dan yang jelas tadi memang ada beberapa orang nanya, Kotomi produk apa dan sebagainya. Iya, nantikan di minggu ini Kotomi akan launchingkan, dan hari ini kesempatan buat Anda untuk menyimak di Instagram live story saya, dan mungkin di feed saya juga nanti akan ada sebuah video yang menarik buat teman-teman. Anda punya kesempatan opportunity untuk bisa duluan sebagai partner saya di dalam membesarkan
merek ini gitu ya, semakin besar ya, dan makin membesarkan income Anda. Karena merek ini sendiri juga sudah nasional, cuman saya ibaratnya sekarang mengajak teman-teman untuk kondisi kita kan sekarang semua lagi bingung nih. Bahkan Bro Ferdi juga bisa melakukan. Ini adalah sebuah kesempatan life changing moment di mana Anda tidak perlu stok ya, uang yang ada Anda bisa pakai untuk kebutuhan sehari-hari. Ini tidak perlu stok, Anda tinggal jualkan dan langsung dikirimkan, bahkan nggak usah pusing dengan ongkirnya. Ya, all you have to do is punya satu integritas yang baik, mindset yang mau belajar, dan Anda akan bergabung dalam satu grup yang bagus juga. Di situ ada edukasinya, dan produk sellingnya juga semua sudah jelas. Sampai tiba waktunya, dikirimkan pun Anda nggak usah yang kirim, sudah dikirimkan langsung. Sehingga benar-benar teman-teman itu mendapatkan tambahan income yang luar biasa. Okay. Dan di kesempatan ini adalah di tempatnya channelnya Bro Ferdi loh, teman-teman bisa tahu duluan. Bayangkan, saya tidak pernah tahu ya, bagaimana nanti, one day mungkin dari antara sekian 60 orang sekarang sudah yang ikut mendengarkan, ya Bro Ferdi, ini terus, grow terus ya. You punya kebaikan, you sadar sendiri, ketika kita tanam kebaikan, itu buahnya akan tumbuh terus ya. Bisa jadi dari sekian banyak teman-teman yang menyimak hari ini, one day mereka akan katakan bahwa, thank you Ferdi, in that hard moment, during my darkest moment, karena kamu IG Live, saya mendengarkan presentasi Kotomi, dan akhirnya saya menjadi partner dari Kotomi, dan saya sukses luar biasa, dan inilah kisah indah hidup saya, yang Tuhan berkati saya melalui momen Corona. Jadi kita tidak marah lagi sama Tuhan tentang Corona, tapi kita menjadikan Corona sebagai satu momen trigger, bahwa kita bisa sukses 3 kali lipat dan berkali-kali lipat. Amin. Thank you, keren banget. Kita masuk ke pertanyaan kedua kok ya. Yes. Pertanyaannya, bagaimana cara menghilangkan rasa malas? Saya pikir ini Bro Ferdi bisa jawab duluan. Karena saya nggak punya itu, Ferdi. Saya nggak punya itu. Kenapa? Karena saya sejak almarhum ayah saya kecelakaan, saya yang tadinya keluarga yang berkecukupan, saya harus untuk lolos dari suatu kejadian yang buruk, saya harus terjun ke jalanan. Dan hari ke hari, saya mengais sampah, saya kumpulkan sisa makanan teman-teman saya di sekolah, seragam saya tinggal satu-satunya, saya pulang rumah saya lampunya mati, airnya juga tidak ada, saya ibaratnya sampai infeksi saluran kencing karena kurang minum, dan saya terakhir harus minum pun menadakan mulut untuk nada air hujan. Rasanya saya tidak punya rasa lapar, tidak punya rasa malas, Ferdi. Karena rasa malas akan membuat saya mati, dan saya tidak akan bisa ketemu ibu saya lagi. So, kalau kamu merasakan rasanya teman-teman kamu di sekolahan, mereka makan dengan begitu indahnya, mereka punya orang tua, dan kamu hanya bisa menyaksikan mereka makan, dan kamu menunggu sampai nanti mereka ada sisa makanan, dan kemudian kamu bawa semua piring kotor itu, minta ibu kantin untuk membersihkan di belakang kantin, dan kamu masukin sisa makanan itu ke dalam kantong plastik. I think you tidak akan ngerti apa itu malas. Dan jangan sampai itu terjadi pada hidup teman-teman. At that moment, saya tidak punya rasa malas. Karena kalau saya malas, saya bisa mati. Yang ada saya kumpulkan dalam semua kantong plastik makanan yang bercampur, dan saya permisi sama ibu kantin yang nggak bisa bayar saya gaji. Yang penting saya bisa bertahan hidup, kumpulkan sisa makanan. Kantong plastik yang berkumpul dengan sisa makanan yang bercampur, saya bawa ke pinggir jalan, saya duduk di tepi trotoar, saya pandang ke langit. Saya bilang, Papa di mana? Papa tahu enggak saya seperti ini? Saya namanya Ting waktu saya kecil, panggilan mesra ayah saya kepada saya, almarhum. Saya bilang, Ting, makan sama Papa ya. Saya makan sama Papa ya. Jadi saya nadakan mata saya ke langit, saya menada, saya waktu itu belum punya agama, Ferdi. Yang saya tahu cuma ayah saya sudah hilang. Ibu saya jatuh sakit parah, dan saya natap ke langit, dan saya rokok itu semua makanan dari dalam kantong plastik, dan saya suapkan ke dalam mulut saya telan, Ferdi.
Saya tidak bayangkan jijiknya, tapi saya bayangkan adalah survive-nya saya untuk bisa ketemu ibu saya. Saya menemukan arti cinta saya sudah kehilangan ayah, saya tidak mau kehilangan ibu saya harus bertahan hidup. Dan rasa jijik itu tidak ada karena saya mandang ke langit, saya lagi bayangkan saya makan bersama ayah saya, sehingga setiap suapan yang ke dalam mulut saya anggap itu sedang ayah suapin saya. So, aku nggak punya pengalaman untuk jadi orang malas tadi. Rasa lapar telah mengalahkan malas itu. Ya, itu yang saya rasa saya bisa berikan jawaban. Thank you ya buat yang tadi bertanya, bagaimana mengalahkan rasa malas. Bro Ferdi mungkin akan menjawabkan secara dari based on apa yang telah dia pelajari dari berbagai masukan, tetapi kalau dari Kotomi, saya bisa berikan adalah life lessons. Life lessons adalah satu pembelajaran hidup, pengalaman yang telah saya lewati, saya lakukan. Kalau kamu punya rasa lapar, kamu tidak akan punya rasa malas. Oke. Ya, silakan Bro Luar Ferdi. biasa sekali. Dan secara nggak langsung, jujur, saya baru kenal dan tiba-tiba ada pertanyaan ini dan jawabannya bisa connect dan telepati dengan saya ya. Dan sebelum Kotomi mau jawab ini, jujur saya pun juga mau jawab ini, tapi versinya adalah seperti ini. Kotomi bantu saya melengkapi dengan luar biasa sekali. Intinya adalah, ketika saya malas, apa yang saya lakukan? Kembali lagi, temukan rasa lapar Anda. Anda bisa dapat belum rasa lapar Anda apa? Saya ketika ingin lebih giat menghilangkan rasa malas, seperti IG Live terobosan hari ini, karena saya tahu rasa lapar saya adalah icebreaker nomor 1 Indonesia. Ketika saya branding diri saya, jadi ketika Anda telah membranding diri Anda bertanggung jawab terhadap diri Anda, itu rasa lapar Anda. Sehingga itu yang membuat saya tergerak. Icebreaker nomor 1 Indonesia. Bangun tidur, icebreaker nomor 1 Indonesia. Jadi saya harus berkarya. Saya harus menciptakan terobosan. Icebreaking apa yang harus saya buat. Sehingga itu akan memacu saya untuk lebih semangat. Jadi saya tidak tahu kalau icebreaker nomor 1 Indonesia itu adalah bagian dari rasa lapar saya. Dan ini saya mendapat insight baru, ilmu baru lagi. Thank you loh Kotomi. Thank you Kotomi. Iya. Kalau memang kita punya sebagai icebreaker, kita memaknainya gini loh. Rasa ice sendiri akan mematikan kita, bekuin kita. Satu-satunya jalan kita memecahkan kedinginan ini, memecahkan kebekuan ini, memecahkan audiens yang begitu tidak peduli pada kita adalah kita mampu memberikan satu breakthrough, breaking yang pas untuk bisa kita itu menerobos segala keterbatasan kita. Ibarat kayak corona telah membekukan kita terkurung di rumah. Tapi nanti corona ini pasti akan selesai. Pada saat dia mencair, apakah kita sudah siap untuk menjadi pribadi yang siap diberkati Tuhan 2-3 kali lipat? Bahkan mungkin berlipat ganda. Koko mau tanya, bagaimana membangun relasi besar dengan orang-orang hebat? Sedangkan kami sendiri orang kecil, bagaimana untuk bisa menjalin kerjasama? Ini saya tertantang untuk menjawab karena saya lihat namanya adalah Ridho Jakaria. Ridho itu adanya adalah pemberian yang kuasa ya, segala sesuatu itu begitu indah ya. Ridho, nama Ridho diberikan orang tua adalah untuk suatu kebaikan, suatu kebajikan, suatu keberkahan. Jakaria sendiri juga pasti maknanya baik. Maka pantaskanlah dirimu dengan namamu, dengan integritasmu, dengan kebaikan, kejujuranmu, dan juga keyakinan orang tuamu akan dirimu adalah ridho. Jadi, jangan pernah kita biasakan diri untuk mengatakan bahwa kita adalah orang kecil. Mengkhawatirkan esok hari makan apa, kita telah mempermalukan Tuhan kita. Burung di udara Tuhan pelihara, apalagi kita ciptaannya. Kita ini diberikan otak, diberikan kemampuan, diberikan hati nurani, diberikan akal budi untuk berevolusi, untuk peduli, untuk berbagi. Nah inilah dia, kalau ibaratnya, tadi Prof. Ferdi juga mengalami kesulitan. Mungkin dia saat kemarin melamar kemana-mana, para pembicara, para motivator, para trainer, para orang-orang sukses, mungkin sebagian menolak dia, menganggap dia remeh. Ah, siapa kamu? Coba lihat sebentar, coba hari ini mungkin Prof. Ferdi adalah misalnya
yang punya jutaan followers. Saya rasa tidak masalah buat dia untuk mengundang siapapun. Tetapi karena dia merintis, ini pasti dia juga mendapatkan rejection yang luar biasa. Tapi apakah itu menghentikan langkah dia? Tidak. Ketika orang ini tolak saya datang ke berikutnya. Ketika orang ini tolak saya datang lagi ke berikutnya. Orang besar itu tidak hanya satu. Orang besar itu banyak. Orang besar adalah orang yang berjiwa besar. Nah, itu yang harus kita temukan. Bukan orang yang besar yang followernya besar, tidak pengaruh. Tidak ada orang yang besar kalau cuma sekedar follower dia besar. Orang yang besar yang pantas kita dekati adalah orang yang berjiwa besar. Orang yang mampu berpikir besar. Bahwa orang-orang ini sedang membutuhkan saya untuk pertolongan saya bantu mereka. Nah, itu orang-orang besar. Jadi, jangan pernah membandingkan diri kita dengan mereka karena tidak akan selesai. Kita akan selalu merasa bahwa kita kalah. Tapi bandingkanlah diri kita dengan kemampuan kita kemarin. Hari ini harus lebih baik lagi daripada esok. Kita harus menjadi pribadi yang berjiwa besar, mampu berpikiran besar, dan mampu melakukan kebaikan-kebaikan yang berdampak besar. Maka itu baru pantas kita sebagai orang-orang yang diakui oleh orang lain sebagai orang yang besar. Bukan diri kita merasa jumawa, merasa bahwa kita besar. Terima kasih kalau Anda bisa meyakini Anda adalah orang yang kecil, tapi di mata Tuhan yang maha besar, kita kecil. Tapi sebagai sesama manusia, kita ekuivalen, kita sama saja. Tinggal titipannya, titipan Tuhan kepada kita, kapasitas kita apa. Kalau kapasitas kita besar, Tuhan kasih titipan besar. Tapi kalau kapasitas kita kecil, Tuhan kasih kita bukan kecil, tetapi yang sesuai dengan kemampuan kamu. Karena kalau dikasih yang berlebihan, kamu tidak kuat. Nah, itu kayak orang ibarat angkat beban barbel. Kalau kamu kuatnya 5 kilo, ya Tuhan kasih 5 kilo. Kalau Tuhan kasih kamu 25, nanti kamu nggak kuat. Mungkin kejadian yang dialami hidupnya Kotomi, kalau diberikan kepada kamu, belum tentu kamu kuat. Makanya Tuhan sayang kamu. Dan itu menurut saya sudah luar biasa. Ya, semoga ini menjadi jawaban buat Rido ya. Nah, coba kita dari Bro Fedi ada tambahan? Lanjutan dikit, karena sama dengan pertanyaan tadi sebelumnya, ada orang yang dia punya produk dan dia ingin minta tolong Tommy untuk bantu endorse atau seperti apa, cara kerjasamanya gimana? Tadi ada pertanyaan di sebelum-sebelumnya. Pas sekali lagi mau kan? Gampang sekali bro. Jadi silakan buat tadi ada kurang lebih 60-an orang yang sudah hari ini bergabung. Anda cukup produknya difoto dengan baik, kemudian tag aja di dalam Instagram Story. Kalau nggak ngerti Instagram, silakan download dan tanya sama millennials yang ngerti atau anak Anda ataupun mungkin teman tetangga. Instagram itu penting banget karena merupakan bisnis card modern di zaman sekarang. Bisnis card yang lama sudah tidak dipakai lagi, jadi hati-hati juga buat teman-teman kalau masih menggunakan bisnis card yang biasa untuk diberikan kepada orang. Zaman sekarang sudah mulai tidak di aware lagi, tapi lebih kepada Instagram. Nah, silakan teman-teman taruh entah itu produknya di foto atau di videokan, lalu tag ke Tommy Wong Official. Ya, Anda juga bisa tag ke @ferdi. Nah, nanti kami akan meretag kembali. Nah, ketika kita retag, itu otomatis followers kita yang berapa puluh ribu itu akan melihat, sehingga kesempatan Anda yang mungkin tadinya baru bangun followersnya baru 100, baru mungkin berapa puluh, Anda punya produk sudah kesempatannya dilihat oleh tempat lain lebih banyak. Nah, kadang-kadang Bro Fedi, orang kalau jualan bukan nggak laku, Fedi. Tapi karena orang nggak tahu. Kita kalau ke Palembang, kita nggak tahu loh harus beli kue di mana yang enak. Hanya orang Palembang yang tahu. Nah, tapi sekarang beda kan, ketika kamu sudah berani mempromosikan dirimu duluan, kita yang ke Jakarta, apalagi kalau kita ketemu di interaksi sosial kayak gini, sering bersapa, kayak ada nih Nabila, Hanfa ya. Nah ini dari tadi dia energinya positif, dia tahu selalu menyapa ya. Lama-lama teman-teman yang lain ikutan melihat, wih Nabila ini kok orangnya positif banget ya. Ah saya tak mau ikut lah, saya mau follow lah, saya mau kepoin lah, saya mau lihat dia kerjanya bidangnya apa, usahanya apa. Nah ternyata misalnya dia seorang UMKM misalnya lagi merintis jualan mungkin ikan teri cabai dan sebagainya. Kita kalau ke Palembang, kira-kira yang kita hubungi siapa? Ya Nabila kan. Nah, kita yang di Jakarta karena pengen ngorder, mungkin kan kita juga pengen nyobain, mungkin di sana ada produk makanan apa yang spesial. Kita nggak harus lagi kan untuk ke Palembang, nggak usah. Kita tinggal kontak DM Nabila, minta tolong dikirimkan, kita transfer beres. Nah, ini maksud saya gitu loh, Bro Ferdi. Tercipta peluang baru. Jadi hari ini nih ya sebenarnya bukan sharing tentang cuman teori,
Tapi Kotomi itu menggait teman-teman untuk ayo dari apa yang hasil sharing ini kita sama-sama yuk saling berpikir. Silakan teman-teman boleh kasih komen juga gitu ya. Ada ide apa yang bisa kita kerjakan untuk nanti selesai corona ini kita berkolaborasi. Seru banget loh. 60 orang kalau saling berbagi, saling menjaga, saling sayang, itu keren banget loh Bro Hedi. Dunia ini akan menjadi begitu indah loh. 60 orang dengan karakter yang berbeda, dengan kemampuan yang berbeda, berkolaborasi. Masing-masing punya produk, satu sama lain saling tolongin. Wow, come on, man. It's a beautiful world, beneran. Nggak mungkin diantara kita akan merasa lapar, karena lapar itu kan tentang semangkok nasi aja. Masa kalau ada teman kita di antara 60 orang ini bilang, malam ini saya nggak bisa makan satu mangkok nasi, kita yang 59 nggak ngumpulin duit untuk belikan satu karung nasi untuk dia makan, satu karung nasi loh kita bisa mampu belikan. Ayo, apakah tidak solve problem? Solve problem. Tapi we have to know you. Dan integritas, kemampuan, karakter, kejujuran, kebaikan apa yang kamu menunjukkan kepada kami sehingga kami bisa bersahabat sama Anda. Maka kenapa itulah dia Kotomi selalu mengajak untuk teman-teman ingat, modal daripada kehidupan adalah kebaikan. Itu aja. Modal dari kehidupan adalah kebaikan. Jadi jangan nyalakan orang tua saya kondisinya miskin. Saya ini orang kecil, saya tidak punya kemampuan ini, saya tidak punya itu. Jangan. Modal kehidupan itu kebaikan. Kebaikan itu artinya apa? Kebaikan kita untuk yakin pada Tuhan. Kebaikan kita untuk mau belajar, menghargai sesama. Mau yang tua, mau yang muda. Kebaikan kita untuk mau diproses. Kebaikan kita untuk menjaga hubungan yang sudah terbangun. Sudah punya teman-teman baik, kita sapa. Silaturahmi di Indonesia itu indah banget. Apalagi di momen Ramadan, bulan puasa. Ini kesempatan kita mengontek kembali teman-teman kita, menyapa dia. Kamu tidak bisa bantu dia uang, kamu bisa bantu dia doa. Halo, apa kabarnya? Misalnya saya menyapa Dapur Eka di Lampung. Gimana kabarmu? Semoga di sana semuanya baik-baik. Saya mendoakan kamu selamat dan tidak menghadapi satu situasi sulit dan juga keluarga diselamatkan dari bahaya corona. Orang dengarnya senang nggak, Ferdi? Keren. Senang banget kan? Iya, jadi kamu tidak bilang bahwa kamu harus punya uang untuk baru bantu orang. Kalau kamu sudah besar bantu orang itu sudah biasa. Dan itu memang kewajiban sebenarnya. Tapi banyak juga orang yang sudah besar rezekinya dia tidak mau bantu, ya itu nggak apa-apa. Itu pilihan dia. Hanya orang yang berjiwa besar itu lebih penting. Dalam kondisi ini, kita satu sama lain ini, kitalah orang-orang yang berjiwa besar, yang bisa menggandeng orang lain untuk menolong. Tapi bagaimana caranya? Ya kita satu sama lain saling peduli. Ini ada yang Dapur Eca di Lampung ini menarik ya. Saya sebenarnya sempat merantau ke Lampung juga ya. Jadi kemarin seru banget lah. Sejak momen corona ini ya, Ferdi, saya tuh jadi terhubung dari Aceh sampai ke Papua loh, Ferdi. Luar biasa, Tommy. Iya, saya kan cuman bisnismen, koko-koko mall. Hidup saya 365 hari dikali dari jam 10 sampai jam 10 malam itu adalah pokoknya cuan gitu ya. Untung. Pokoknya sekali buka mall itu sudah nggak boleh stop. Saya harus bayar denda kalau saya nggak buka toko kan. Jadi kerjaan saya adalah terus saja. Kurang lebih puluhan tahun ini adalah terus dagang terus. Nah, for some moment Tuhan mengizinkan sesuatu hal terjadi dalam hidup saya. Dan saya pikir semua pengalaman baik saya bisa bagikan buat teman-teman bahwa ya yakinlah kalau kita satu sama lain saling peduli, sebenarnya inilah sebuah opportunity di balik semua difficulty yang terjadi. Keren. Terakhir, Kotomi, pertanyaan terakhir karena waktu sudah mau habis tanpa terasa ya. Saya mau jual produk, kalau beri harga murah, takutnya kemurahan. Beli harga mahal, takutnya kemahalan. Kira-kira enaknya marginnya itu dijual berapa gitu kok ya? Apakah ada saran gitu kok? Mau Bro Ferdi duluan atau saya? Dari Al-Mutakhir. Iya. Mau dari Bro Ferdi dulu atau saya? Bro Tommy aja dulu. Iya, silakan. Oke. Jawabannya adalah satu,
kita harus lihat realita yang ada based on study market. Jadi barang serupa di market rata-rata berapa, ya. Wow, bukan hanya di Indonesia, saya di Kanada juga suka dengar ini. Come on, Freddy, kamu sudah luar biasa loh hari ini. Bayangin, semesta mendukung kamu, mestakung nih. Kanada aja juga sampai masuk ke channel kamu loh, Freddy. Thank you banget loh. Ya, apa kabar yang di Kanada? Kami juga mendoakan kebaikan dan juga keselamatan bagi Anda dan keluarga besar di sana. Nah, nih, Big Tami pun kasih salam lagi. Kapan-kapan Palembang boleh bisa komunikasi dengan Big Tami karena dia ini adalah salah satu endorser food yang sangat terkenal. Ya, banyak sekali orang yang beli produk makanannya based on dia punya endorse testimoni dia. So, asik loh, Freddy. Kamu sudah bikin satu terobosan baru. Wow, lu keren, Fer. Dengan kamu berani IG live seperti ini, itu udah keren, cool, brother. Bener-bener kamu buka satu jalan, jadi nanti yang di Palembang bisa saja ngundang Big Tami untuk ke sana, bisa endorse makanannya. Keren banget kan? Barangnya produk di Palembang yang endorse orang Jakarta kan keren banget. Ya, mudah-mudahan ini memang sebuah kolaborasi cinta yang indah. Bicara balik lagi tentang tadi, bagaimanakah saya bisa menentukan harga yang baik, yaitu study market. Lihat dulu produk itu di market berapa, kasih kewajaran, kemudian setelah kita sudah study market, tentunya adalah kita punya satu nuraninya adalah kita berpikir keuntungan apa dulu yang bisa kita berikan ke user kita lebih banyak, sedangkan di diri kita tidak perlu untung margin terlalu besar dulu. Yang penting produk kita bisa memberikan manfaat yang baik. Hidup ini adalah memberikan kemanfaatan, karena sebaik-baiknya seseorang, suatu umat, adalah yang mampu memberikan manfaat kepada sesamanya. Ini saya pernah belajar dari teman-teman muslim ya. Saya tidak bisa melafalkan secara benar kalimatnya, tapi salah satu mentor saya adalah seorang ustadz. Jadi bagi dia adalah kita mau kerja apapun, kita harus berpikir dari sisi angle customer kita. Semakin besar manfaat yang kita berikan kepada mereka, maka itu akan menaikkan margin value daripada kita punya produk. Nah, nanti itu akan mengikuti. Bukan belum apa-apa, kita sudah melabel dengan posisi saya, harga harus segini. Saya harus cuannya besar. Enggak begitu. Tapi kita belajar, study market, kita mengerti dulu kebutuhan orang, memberikan outstanding performance, memberikan satu keuntungan benefit yang luar biasa buat produk kita bagi manfaatnya untuk klien kita. Ini yang akan membuat kita mudah menentukan pricing berapa. Dan tentunya di nomor 3 balik lagi harus cuan, harus untung, Ferdi. Ya, kalau nggak boncos. Ya kan, hidup nggak boleh boncos. Kalau hidup boncos nanti capek. Jadi harus ada satu margin keuntungan yang kamu merupakan berkah, mencukupi keluarga, mencukupi karyawanmu, sehingga kamu punya satu margin yang kamu bisa perkirakan menjadi estimasi barang ini akhirnya bisa dijual dengan harga berapa. Kalau dari Kotomi kurang lebih 3 itu. Mungkin dari Bro Fedi mau dilengkapi? Mungkin kalau dari saya izin menambahkan, yang pertama pastikan produk Anda unik. Ya, kalau Anda jual, kalau Anda unik, kemudian yang kedua ada nilai tambah. Apa yang kira-kira menjadi nilai tambah dari produk Anda? Ketika Anda punya nilai tambah dan Anda punya produk, Anda bisa memakan pricing yang tinggi. Tapi kalau Anda barangnya juga sama, tidak ada bedanya, mungkin Anda akan bermain di harga yang rendah untuk bisa menyamakan bertanding dengan yang lain. Tapi kalau Anda punya keunikan, kalau Anda punya sesuatu yang berbeda, maka Anda bisa pricing di harga yang jauh lebih tinggi. Dan terakhir, yang paling penting, ujung-ujungnya Anda mau jualan apapun, kembali lagi ke personal branding Anda. Apakah Anda punya integritas, apakah Anda benar-benar dipercaya, karena orang terkadang membeli sesuatu bukan dari barangnya, tetapi dari siapa yang menjual. Mungkin itu saja. Yes. Terakhir, Kotomi, mohon izin sebagai penutup saya memainkan sebuah hiburan ice breaking ya untuk teman-teman yang ada di rumah ya. Yes. Baik teman-teman ya, di sini saya punya sebuah kipas ya. Oke, Anda bisa lihat di sini ada sebuah kipas ya. Kipas ini dalam keadaan normal ya. Kipasnya dalam keadaan normal ya. Ini adalah masa-masa kita normal diibaratkan kipas ini. Tetapi Anda coba bayangkan, sekarang telah terjadi corona. Corona terjadi. Dan ketika Anda terjadi corona, apa yang terjadi?
pelan-pelan Anda mulai mengeluh. Setelah Anda mengeluh, Anda mulai down. Anda mulai gelisah. Kemudian Anda merasa Anda ini jualannya sepi. Kemudian Anda merasa frustasi. Semuanya Anda lakukan. Anda merasa yang negatif, negatif, negatif. Tapi hari ini, dengan ketika Anda banyak berdoa, Anda banyak berkumpul dengan orang-orang hebat, Anda berdoa, semoga saya diberikan jalan, kemudian Anda berusaha, Anda yakin dengan diri Anda, maka percayalah bahwa hidup Anda akan kembali menjadi normal, kembali layaknya kita. Jadi, untuk Anda yang ada di rumah, ya, inilah tema kita hari ini yang sangat luar biasa tentang survival mindset. Bagaimana Anda mampu menata diri, menata mental Anda untuk menjadi seorang pemenang. Dan ada 2 poin penting dari pembelajaran kita dengan Kotomi. Yang pertama adalah temukan rasa lapar Anda, maka Anda tidak akan pernah malas. Yang kedua adalah inti dari kehidupan adalah berbuat kebaikan. Jadi terus berbuat kebaikan, terus tabur yang positif. Semoga energi positif ini kita bisa melakukan yang terbaik, kita bisa memberikan edukasi-edukasi yang positif di masa corona ini. Senang sekali, thank you Kotomi atas waktunya. Iya, mungkin kalau melengkapi Bro Ferdi adalah pesan saya buat teman-teman selalu bahwa indahnya langit adalah karena ada mentari, bulan, dan bintang. Maka indahnya bumi adalah karena kita saling peduli, berbagi dengan ketulusan, dan penuh kasih sayang. Luar biasa Kotomi, inspiring banget. Thank you. Thank you sama-sama semuanya. Sampai nanti malam pukul 8.30 bersama Sis Christina Lee, karena ini juga momen yang ditunggu-tunggu teman-teman. Mungkin nanti juga di sana ada Bro Ferdi bisa hadir, welcome juga. Dimana kurang lebih sekian waktu banyak sekali teman-teman yang request supaya saya bisa kolaborasi sama dia, tapi ya kesibukan masing-masing. Dan juga menurut saya momentum saya harus belajar menghormati orang, sama kayak Bro Ferdi juga dia menghormati saya dulu. Kita janjian waktu dulu dari beberapa minggu lalu. Kalau kayak Christina, saya bahkan nggak pernah ganggu dia. Saya tidak take advantage daripada teman saya. Mentang-mentang misalnya saya punya kedekatan, jadi saya maunya cuma mengambil keuntungan sesaat dari orang lain. Enggak. Mental mindset saya adalah kita harus saling berbagi kebaikan. Dan tiba waktunya ketika kamu membangun taman yang indah, kupu-kupu yang indah akan mendekati kamu.